Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai merger dan akuisisi. Saya yakin Anda sudah paham ya mengenai bentuk-bentuk merger dan akuisisi. Atau dalam bab ini kita akan berbicara mengenai bentuk-bentuk penggabungan perusahaan. Jadi ada beberapa hal nanti selain merger dan akuisisi, ada beberapa hal lain yang akan kita bahas mengenai bentuk-bentuk dalam penggabungan perusahaan. Oke, kita langsung saja masuk satu persatu. Yang pertama adalah merger, kemudian yang kedua adalah akuisisi, kemudian yang ketiga adalah konsolidasi, kemudian yang keempat adalah takeover, kemudian yang kelima adalah LBO dan MBO. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah merger. Nah, suatu proses hukum untuk meleburkan suatu perusahaan yang kurang berkembang ke dalam perusahaan yang lebih maju, sehingga perusahaan yang meleburkan diri menjadi bubar atau tidak ada. Misal ada dua perusahaan ya, perusahaan A dan perusahaan B. Nah, perusahaan A itu lebih maju daripada perusahaan B. B itu perusahaan yang kurang maju. Nah, kemudian mereka akan meleburkan diri menjadi satu, menjadi perusahaan A, sehingga perusahaan B kan istilah tadi adalah merger. Jadi perusahaan B itu bubar atau tidak ada dan hanya tersisa perusahaan A. Nah, yang seperti ini dikatakan sebagai merger. Kemudian yang kedua adalah akuisisi. Nah, akuisisi ini adalah pengambil alihan mayoritas saham atau mengambil alih sebagian besar aset-aset perusahaan. Jadi tidak ada perusahaan yang lenyap setelah diakuisisi. Jadi misal ada perusahaan A dan perusahaan B seperti contohnya sebelumnya itu tadi. Nah, perusahaan A itu mengakuisisi perusahaan B, sebagian besar saham perusahaan B. Tapi hanya sebagian besar saham. Jadi ada saham sedikit yang masih ada di perusahaan B. Jadi perusahaan B itu masih berdiri, jadi tidak ada perusahaan yang lenyap atau hilang. Kemudian yang ketiga adalah konsolidasi. Ya, jadi suatu proses hukum atau bentuk hukum untuk meleburkan dua perusahaan atau lebih ke dalam perusahaan baru yang akan dibentuk, sehingga perusahaan yang meleburkan diri tadi menjadi lenyap atau tidak ada. Misal ada dua perusahaan ya, perusahaan A dan perusahaan B. Mereka sepakat tidak akan merger, jadi tidak ada menjadi salah satu nama dari dua perusahaan ini, tapi harus menjadi nama baru, misal menjadi nama ke perusahaan C. Jadi akan timbul perusahaan baru, sehingga dua perusahaan yang tadi itu menjadi nggak ada, adanya perusahaan yang baru yang akan dibentuk. Nah, hal yang demikian ini dikatakan sebagai konsolidasi. Nah, kemudian yang keempat adalah takeover. Nah, ini memiliki makna seperti akuisisi tadi, akan tetapi memiliki kandungan pengertian yang negatif, seperti pengambil alihan yang terdapat unsur paksaan. Di contohnya sudah familiar sekali ya, misal pengambil alihan atau takeover pada bank atas jaminannya. Itu siapa yang akan rela ya asetnya diambil? Tentu saja nggak ada kan. Karena itu nama dari pengambil alihan ini disebut sebagai takeover. Dan LBO dan MBO ya. LBO atau leverage buyout adalah suatu variasi dari akuisisi atau takeover yang dilakukan dengan teknik-teknik dan tujuan tertentu. Nah, tujuan LBO adalah dengan membeli suatu perusahaan yang diminati, kemudian diperbaiki atau dipermak. Jadi misalkan ada bentuk akuisisi atau takeover tadi ya. Jadi bukan hanya mengakuisisi saja atau pengambil alihan saja seperti takeover itu, akan tetapi sifatnya adalah membangun. Hal yang demikian ini disebut dengan LBO. Nah, kemudian yang ketiga adalah MBO ya. MBO ini pada prinsipnya menggunakan teknik-teknik LBO. Hanya saja dalam deal-deal MBO, pihak-pihak manajemen suatu perusahaan yang terlibat dalam
melakukan transaksi atau membeli saham-saham dari perusahaan adalah satu grup dengan perusahaan yang dipimpinnya. Jadi misalkan saya kasih contoh adalah perusahaan yang besar adalah tiga pilar sejahtera. Jadi mereka hanya melakukan deal MBO ini hanya pada perusahaan dalam satu anak perusahaan ya, sama-sama hanya dalam satu anak perusahaan ya, bentuk-bentuk dalam mungkin penggabungan perusahaan ini hanya pada anak-anak perusahaan, jadi masih bentuk satu grup. Nah yang seperti ini tidak dikatakan sebagai akuisisi, merger atau lain, tapi hanya dikatakan sebagai MBO. MBO ini singkatan dari Management Buyout. Nah kemudian dalam model-model merger ya, model-model merger ini ada 5 hal. Yang pertama adalah merger horizontal, merger vertikal, merger konglomerat, merger konglomerat, merger dengan likuidasi. Nah sebenarnya model-model merger atau model-model akuisisi atau model-model konsolidasi, ketiganya ini ya, tiga nama ini atau tiga istilah ini hampir sama ya, bentuk horizontal, bentuk vertikalnya, bentuk konglomeratnya, bentuk konglomeratnya, atau merger dengan likuidasinya. Jadi ketiga istilah antara merger, akuisisi, dan konsolidasi itu memiliki makna yang hampir sama. Yang membedakan adalah bentuk dari istilah tersebut. Misalkan merger ya, merger itu adalah penggabungan tadi. Kemudian akuisisi adalah pengambil alihan saham. Kemudian kalau yang konsolidasi itu menggabungkan perusahaan menjadi satu perusahaan baru. Nah ini yang membedakan adalah misalkan merger horizontal, ini merger yang dilakukan dua atau lebih perusahaan yang bergerak dalam bidang bisnis yang sama. Misalkan ya produsen makanan dengan produsen makanan, seperti itu ya. Ya nanti jadi sifatnya hanya merger, kalau ini hanya merger ya. Kemudian merger vertikal, jadi merger di antara dua perusahaan yang bergerak dalam satu aliran produksi terhadap produk yang sama ya, misalkan merger antara produsen dan supplier. Nah seperti ini ya. Nah akuisisi juga demikian, sama ya maknanya. Dalam misal akuisisi vertikal atau konsolidasi vertikal sama ya, hanya saja membedakan mungkin dikatakan sebagai akuisisi di antara dua perusahaan bla 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 itu ya. Dan antara kalau konsolidasi juga maknanya sama, contohnya juga masih sama. Nah yang membedakan hanya penggabungan perusahaan saja. Dan merger generik ya, jadi merger antara dua perusahaan yang saling berhubungan dalam aliran bisnis yang sama, misalkan antara bank dan leasing. Dan merger konglomerat adalah merger antara dua perusahaan yang tidak ada kaitannya dalam bidang usaha, aliran produksi maupun aliran bisnis, jadi sifatnya adalah bebas, seperti itu ya. Nah ini ya model-model akuisisi ini sama ya, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, maupun akuisisi horizontal, akuisisi vertikal, konglomerat, konglomerat, jadi itu sama ya sebenarnya ya. Yang membedakan adalah bentuk penggabungannya. Kita harus melihat jelas apakah itu merger ataukah itu akuisisi ataukah itu konsolidasi. Jadi maknanya itu hampir serupa ya ini ya. Nah ini ya maknanya itu masih hampir sama. Jadi kita cuman harus melihat bentuk penggabungannya itu pada yang mana, seperti itu aja. Nah udah ada tindakan-tindakan yang dilarang oleh ketentuan anti monopoli. Jadi monopoli itu dilarang. Jadi ini adalah tindakan-tindakan yang dilarang ya dalam ketentuan anti monopoli. Misalkan adalah pencegahan konsumen untuk memperoleh barang atau jasa yang bersaing. Jadi konsumen itu bebas yang memilih barang yang bersaing, itu bebas. Jadi kalau ini dilarang juga ini termasuk kegiatan monopoli sehingga dilarang. Dan yang kedua adalah pembatasan pasar dan pengembangan teknologi. Jadi dalam kehidupan pasar itu nggak boleh ada pembatasan atau dibatasi, sehingga konsumen atau produsen itu bebas ya, asalkan sesuai dengan aturan yang berlaku di pasar. Demikian pula untuk pengembangan suatu teknologi.
Kemudian yang ketiga adalah menghambat pesaing untuk bisa masuk pasar. Maknanya apa? Bahwa semakin banyak persaingan, otomatis kehidupan suatu pasar itu akan semakin kompetitif. Jadi ini sangat diharapkan dalam kehidupan pasar. Dan yang keempat adalah memiliki jabatan yang rangkap. Dalam hal ini, kalau misalkan ada seseorang yang memiliki jabatan di pemerintahan, kemudian dia juga sebagai pejabat pasar, berarti di sini adalah dia memiliki double jabatan. Nah, yang demikian ini dikatakan sebagai monopoli, sehingga nggak boleh ya. Kemudian kepemilikan saham, maksudnya apa? Maksudnya satu badan atau satu orang ataupun beberapa kelompok itu dalam perusahaan itu besaran sahamnya itu diatur ya, jadi tidak boleh memiliki saham seberapa persen dari jumlah saham yang diedarkan, seperti itu ya. Jadi ada batasannya, walaupun mungkin dikeluarkan saham itu 70%, nanti tidak boleh membeli semuanya ya, jadi ada batasan dalam membeli saham ini. Nah, seperti itu ya kuliah untuk kali ini. Materi yang sudah saya sampaikan ini semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di video-video yang akan datang. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.